Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih membahas tentang surat Kahfi yang berkaitan dengan ayat Ashabul Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wa dzkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahtiyani rabbi liaqraba min hadza rasyada. Di surat Kahfi ini menjadi salah satu wiritan andalannya Aqobah ya. Saya baca surat Kahfi ngelanggengna sebagai wiritan itu ya sejak sanawiyah dulu, sekolah sanawiyah. Ketika dapat ijazah secara secara umum dari Al-Mafrullah Kiai Ali Makhrus Ali. Kiai Makhrus Ali ini Kiai alim, sepuh, Lirboyo, asalnya dari Cirebon ya, yang satu periode dengan Hadratus Syekh Kiai Samsuri ya, Al-Mafrullah Kiai Samsuri Badawi. Biasanya datang ke Tebuireng beliaunya lalu ngasih pengarahan gitu ya. Ya kalau sekarang mungkin kayak kalau kita wawasan gitu, ngasih pengarahan, tausiah di masjid. Nah dalam tausiahnya itu beliau menyampaikan tentang fadilahnya surat Kahfi ini. Jadi di Masjid Tebuireng, masjid yang lama masih ya, masjid yang masih lawas biyen itu. Beliau menghadap ke selatan, santri menghadap ke beliau pidato. Saya masih ingat posisinya. Berarti kira-kira sekitar 45 tahun yang lalu ya, 45 tahun yang lalu. Ya, beliau menyampaikan, kamu bahasa Cirebonan itu ya, ente cowok gitu ya, cowok itu kamu gitu, cowok itu rek santri, cowok poros santri, nek pingin belajare gampang, pengin dadi wong mulya, pengin dadi wong sing uripe dikai lancar, dikasih kedudukan karo Gusti Allah, iki ya wacane surat Kahfi. Ben dina Jumat. Kiai Hasyim, nah ini yang menjadi saya lalu menjadi apa? Ngerasa terdorong untuk mantep harus mengamalkan itu. Kiai Hasyim itu senangannya baca Kahfi itu setiap hari Jumat. Nah, awakmu kabeh santri Kiai Hasyim itu kudu maca Kahfi. Nah, sejak itu saya baca gitu. Ada 2 ijazah yang sejak saya mendengar dari pidato beliau yang saya baca sampai hari ini. Yang kedua ijazah tentang doa dari Kiai Syukron Makmun. Beliau sekarang masih ada. Kiai Syukron Makmun itu dari Madura yang punya pondok Darul Rahman di Jakarta itu. Ya sepuh. Biasanya kalau pidato itu berapi-api. Dulu di Masjid Cukir, Pondok Darul Falah itu ada pengajian. Jadi saat saya masih nyantri ya, masih sanawiyah atau aliyah itu kelas 1, biasanya kalau ada pengajian kita ikut. Biyen bahasanya itu nonton pengajian, delok pengajian. Nah yang ngaji itu Kiai Syukron Makmun itu.
Dia cerita kalau dia orang Madura, terus mondok, lalu di Jakarta. Saya sekarang bahasa Indonesianya ya. Saya sekarang dikasih Gusti Allah, ditakdirkan jadi kiai di Jakarta, punya pondok ini. Ya, saat itu pokoknya setiap kali saya sholat tahajud, doa saya, Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairu munzilin, inzilna munzalam mubarakan wa anta khairu munzilin. Saya masih ingat syarat itu. Sejak itu saya amalkan sudah. Tiap doa itu saya sertakan. Inzilna munzalam mubarakan wa anta khairu munzilin. Ya Allah, tempatkan saya di tempat yang berkah, munzalan mubarakan. Jadi gampangannya pasrah Gusti Allah, panjenengan berikan kepada saya, kepada kami tempat yang terbaik, yang berkah menurut panjenengan di mana. Monggo, inzilna munzalan mubarakan wa anta khairun. Itu saya baca sejak saya dengar pidatonya kayak Syukron Makmun itu. Itu 2 ijazah yang saya dengar melalui pidato Amit. 2 cerita itu. Saya tidak tahu kalau akhirnya Allah menakdirkan saya di Jakarta dan saya harus berjuang di Jakarta. Allah menakdirkan saya punya pesantren, saya menjadi seorang mubaligh. Wah, itu. Pidato itu nadanya tinggi itu. Ini yang saya baca. Doa yang saya baca tidak pernah saya tinggalkan. Anzilna munzalam mubarakan. Anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu ayat Al-Quran juga. Itu alhamdulillah melekat saya baca itu. Nah, dari banyak hal lah, di antaranya 2 itu ya. Kahfi itu yang saya dengar dari pidato. Kalau yang secara pribadi wirid-wirid atau doa yang kita baca ya dari saya dapat langsung ya, kayak Ki Adlan Ali, sowan beliau saya dikasih ijazah ini, dikasih ini. Tapi yang melalui pidato itu. Jadi bagi saya wirid itu bukan pada jumlah banyak-banyakannya, tapi istiqomahnya itu. Apa namanya? Istiqomah. Istiqomah itu rutin dilakoni. Masa kamu istighfar, baca sholawat kalau rutin ya Isa tentu ada masternya gitu ya. Kayak tadi masternya untuk kahfi saya dengan Kiai Makhrus Ali. Kiai Makhrus Ali, Pondok Lirboyo. Ayahnya Kiai Kafabi, ayahnya Kiai. Kalau saya ketemu Gus-Gusnya yang putranya Kiai Makhrus, sekarang kalau ketemu saya sampaikan. Gus, saya dulu dapat ijazah dari Abai Jenengan, tapi ini ijazah ama. Oh gitu, nopo anu ini ijazah. Malah putranya enggak tahu gitu ya. Akhirnya wis kula suwun niki nggih kula balekno teng jenengan maneh biyen kok Abai Jenengan gitu ya. Kemarin yang waktu acara di Aqabah 4 di futsal itu kan datang semua putra-putra Kiai Ali Makhrus Lirboyo itu. Gus Zamzami, ya saudaranya Gus Kafabi itu. Gus Kafabi juga begitu kalau ketemu di MUI, yang sekarang pengasuh Lirboyo itu. Saya sampaikan itu. Ini Gus saya dulu dapat dari Abai Jenengan ini, Kiai Makhrus. Mungkin apa ini kalau pundut. Artinya saya minta niku lagi, jadi direbon dulu saya yang mendengar, kemudian saya kasihkan lagi ke putra-putranya itu. Jadi kalau ijazah itu sebaiknya memang ibarat dokter itu harus ada yang membuat resep gitu ya. Ben dosisnya tepat gitu ya. Ben dosisnya apa? Tepat gitu. Kamu bisa saja mungkin beli pil yang obat yang di apotek tanpa resep, tapi ya yang dosisnya rendah kan dan tetap bisa ada resiko gitu ya kalau nggak tepat gitu ya. Nah, kahfi ini siapa tadi? Kiai Makhrus Ali, Kiai Haji Makhrus Ali, pengasuh Pondok Lirboyo itu. Aslinya dari Cirebon itu. Nah, maka diusahakan kalau umpamanya pas repot Jumat ra iso maca dikodok, enggak apa-apa. Kodok ya, kodok. Ya, kalau kita pas repot ra iso maca gitu atau lupa ya dikodok. Gitu. Pada ayat 63 itu berhenti lalu berdoa. Karena di surat Kahfi itu ada banyak masternya gitu ya, ada banyak contoh yang menjadi contoh konkret, menjadi fakta dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia itu. Tentang Ashabul Kahfi, tentang
Nabi Khidir, Nabi Musa gitu ya, tentang Dzulqarnain gitu, tentang Ya'juj wa Ma'juj gitu. Nah, ini semua terkait dengan model ya, contoh langsung gitu ya, dalam bentuk sebuah cerita itu. Nah, kita bisa mengambil hikmahnya dari tabarukan dari baca itu. Sehingga sekali lagi hidup tidak hanya sekedar kita andalkan melalui andalan yang sifatnya rasional, yang sifatnya ikhtiar lahiriah saja, tapi harus dicantolno dengan kekuatan yang memang menentukan segalanya, yaitu faktor X-nya, yaitu Gusti Allah itu tadi ya. Ikhtiarnya kita lakukan yang terbaik, mari dicantolno sudah no Gusti Allah. Niatnya niat yang baik, lakukan yang baik, ukurannya agama. Setelah itu ikhtiar yang terbaik, nyantolnanya itu di wiritan itu ya, di wiritan itu. Sinyalnya kita perkuat itu. Dan supaya ada guidance ya, ada yang mengarahkan gitu, langkah kita ini harus kemana, ini harus begini, ini harus begini. Paham dong? Nah itu, jadi tidak bisa, istilah cul-culan orang itu tidak bisa. Rasionalitas saja, kemampuan lahiriah, ikhtiar saja tidak bisa. Mengandalkan keahlian, skill saja tidak bisa. Karena eksekusinya pada finalnya itu tetap yang menentukan adalah Gusti Allah. Tapi Gusti Allah ketika menghendaki sesuatu, memberikan takdir sesuatu, maka ada jalan kemudahan yang tiba-tiba. Ya kayak kita tiba-tiba itu dipertemukan dengan Syekh Dr. Ammar, bukan dengan cucunya Syekh Abdul Qadir Jailani, cucunya Kanjeng Nabi. Bayangkan coba ya, itu kan menemukan Mas, tapi yang tiba-tiba saja temu saya, kemudian beliau saya aturi ke sini, saya minta nomor teleponnya, HP-nya, beliau datang terus di sini merasa senang gitu. Ya sudah, lalu seperti dari keluarga. Ini barusan saya juga WA, sekarang ke Jakarta ya. Jadi artinya orang-orang yang hebat itu akan dipertemukan ketika kita punya niatan dan punya tujuan yang baik gitu ya, terus melakukan kebaikan. Yang saya katakan, Allah pasti akan mengirimkan orang terbaik untuk mengguide kita, ya. Jadi kalau orang biasanya rekresi ada guide-nya. Orang-orang hebat ini akan bersama dengan kita untuk mengguide, untuk membantu mewujudkan apa yang menjadi keinginan kebaikan kita ini. Itu harus kita yakini, Makanya ya ikhtiar yang terbaik, lalu kemudian terus berdoa yang terbaik. Ukurannya itu yang terbaik istiqomah tadi itu. Apa namanya? Istiqomah itu. Nah, kita alhamdulillah sudah menjadi wiritan yang melembaga gitu ya. Kamu ada wiritan baca kahfi setiap Jumat, ada mujahadah Fatihah, itu namanya mujahadah wali kutub. Mujahadahnya namanya mujahadah wali kutub karena hadarat itu rekomendasi yang mengantarkan wirid itu aulia ilaqtab, para wali-wali kutub. Wali kutub itu wali-wali yang tertinggi dalam kasta kewalian, tertinggi wali kutub. Qutbin nuqaba, qutbin nujaba, qutbil afrad, qutbil malamitiyah, qutbil ghaus, qutbil rijalilillah. Ada sekian kelompok atau jenis wali kutub itu. Nah itu yang menjadi hadarat yang mengantarkan terhadap mujahadah Fatihah itu 43 kali. Kalau itu saya dapat pada saat Gus Arinal mondok di
Amsilati di Darul Falah, Pondok Amsilati Bang Sri Jepara itu. Saya ketemu dengan seorang ustadz kiai yang dia menceritakan kiainya wiridanya itu. Terus saya minta, dia kasihkan. Sejak itu juga saya baca Fatihah. Dan dilalahnya saya sebelum mendapatkan ketemu yang berijazah mujahadah Fatihah itu, mujahadah wali kutub itu, wiridan Fatihah itu, saya membaca beberapa kitab yang mengkaji tentang Asrarul Fatihah. Lalu ketemu itu dikasih ijazah. Asrar itu rahasia yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah itu luar biasa. Nah itu juga menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi hidup kita di samping melalui trek yang sudah ada, jalur yang normal pada umumnya, itu kita harus membuka jalur tolnya gitu ya. Jalur tol itu yang di luar dugaan-dugaan gitu itu ya. Luar dugaan. Karena kalau kita hanya melalui jalur yang normal, ini kesuwen gitu. Anda pergi melalui jalur biasa kan suwe gitu kan. Mendapatkan apa istilah ya, kesuksesan, mendapatkan lompatan-lompatan yang mengejutkan itu tidak ada itu. Tapi kalau Anda punya jalur-jalur, bikin jalur sendiri, jalur tol yang luar biasa yang tadi saya katakan, yang melalui kehendak Gusti Allah itu, bahwa itu tentu akan menjadi cepat gitu ya, akan menjadi cepat. Gitu. Ada saja gitu. Itu yang namanya min haitsu la yahtasib, ada pergerakan di luar nalar, di luar logika, di luar hitungan yang berlaku pada umumnya itu min haitsu la yahtasib. Paham tuh? Itu harus kita yakini. Jadi hidup harus rangkep ya kita untuk sukses itu. Satu, kita memantapkan rasionalitas, kemampuan ikhtiar yang terbaik. Yang kedua, kita memperkuat batin kita, ruhaniyah kita dengan terus membuka pintu langit agar supaya pintu langit itu menggaiden kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu secara jauh lebih cepat gitu, jauh lebih cepat. Itu kadang-kadang lalu kita merasa nggak sadar gitu, apa ya, kayak tiba-tiba gitu, nggak sadar. Nah di situ kita kembalikan, kita merasa bahwa ada sesuatu yang Allah memberikan lebih, itu baliknya no Gusti Allah. Iki ya kabeh Gusti Allah. Itu ya keyakinan. Karena tidak mungkin kekuatan apapun yang kita miliki kalau tidak karena Allah yang menakdirkan. Yassarullah itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi ketika Allah sudah menghendaki, mentakdirkan, yassarullah itu begitu cepat dan begitu mudah gitu ya. Mudah dan cepat. Nah, saya beri dua jalur itu sekaligus bareng yang mengantarkan hidup kami itu supaya cepat itu, supaya cepat. Oke ya, itu fadilah dari surat Kahfi tadi. Jadi nek lali dia bang, kalau Anda lupa membaca di Jumat, diusahakan apa? Dikodok, dikodok. Itu surat Kahfi. Oke, saya baca satu ayat, kita teruskan. Wala taqulanna li syai'in, lan ojo ngucap temenan sapa sira li syai'in maring sesuatu. Anda jangan terlalu mengandalkan. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Jangan mengandalkan semata-mata terhadap ikhtiar lahiriah. Wala taqulanna, ini ada nun taukidnya. Lan ojo ngucap temenan sapa sira li syai'in maring suci-wici. Inni fa'ilun dzalika ghada. Apa? Inni fa'ilun dzalika. Coba dibaca. Wala taqulanna li syai'in
inni fa'ilun dzalika ghada wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada wala taqulanna lan ojo ngucap temenan sapa sira li syai'in untuk sesuatu hal apa saja. Anda jangan berkata inni fa'ilun dzalika ghada. Ini sak temen ingsun niku fa'ilun. Ini fa'ilun isim fa'il ini. Iku fa'ilun wong sing bakal iso nglakoni dzalika ing demikian syai'in ghadan besok. Nah, ini yang tadi saya katakan bergerak pada rasionalitas gitu ya. Dia hanya menghitung sesuatu berdasarkan kalkulasi akal, kalkulasi ilmu, kalkulasi sunnatullah gitu ya. Boleh itu, bukan hanya boleh, harus sih, tapi jangan hanya itu gitu ya. Jangan merasa bahwa ini fa'inu dzalika tahu beres, kalimatnya begitu loh ya. Saya akan melakukan ini selesai nanti sudah pokoknya gitu ya. Ini Al-Quran bicara begitu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika. Ayolah takul ojo ngucap sapa sira li ajli syai'in krana arai melakukan sesuatu. Sa'afaluhu ghadan. Udah beres, besok akan saya lakukan. Au fima yastaqbalu minaz zaman, atau sesuatu ini akan saya lakukan nanti sudah. Ini rencana saya, ini sudah plan saya, ini sudah tahapan yang harus saya lalui. Itu fima yastaqbalu minaz zaman itu. Fima yastaqbalu minaz zaman. Merasa dia sudah punya perencanaan, punya planning, punya agenda, macam-macam itu. Tapi berkatalah kamu, illa iyyasha'allahu, illa iyyasha'a, kecuali ento ngersakake menghendaki sapa Allahu Gusti Allah. Wadhkur rabbaka, ini gitu ya. Jadi kalau Anda berkata inni fa'ilun dzalika ghada illa iyyasha'allah. Jadi yasha masyiatullah istilahnya, masyiatullah, kehendak Allah itu adalah ujung dari sebuah proses. Orang tidak boleh lalu kemudian menyandarkan dulu masyiatullah, sapa jadi Gusti Allah lah, tidak boleh, itu jabariyah ya. Orang harus tetap berproses dulu. Tadi itu, ini fa'ilun, harus begitu. Fa'ilun itu rasionalitas ya. Ini fa'ilun itu adalah logika, ilmu. Paham ya? Manajemen, planning, itu ini fa'ilun. Harus dilakukan, tapi jangan titik di situ. Kata Allah, wala taqulanna li syai'in fa'ilun dzalika ghada, teruskan illa ayyasha Allah. Makanya kasih kalimat insyaallah. Paham ya? Kasih kalimat, sandarkan kepada Allah, kasih kekuatan dengan doa, kasih kekuatan dengan tabarrukan. Paham ya? Hal-hal yang sifatnya di luar nalar kita ini. Makanya kenapa ada keberkahan, kenapa ada sesuatu yang di luar logika dan pikiran kita. Karena tadi itu tidak bisa kita hanya sekedar inni fa'ilun dzalika ghada. Itu Allah melarang, wala taqulanna. Kamu jangan berkata begitu. Karena apa? Illa yasha Allah. Ada masyiatillah di sana. Disitulah letaknya kenapa kita harus tabarrukan, harus punya adab dalam kehidupan ini. Tidak sekedar berpikir pokoknya pinter, pokoknya iso gitu loh ya. Nggak. Karena ini standar-standar moralitas, adab, ya, faktor ik yang harus dipenuhi. Ai illa mutalabbisan bimasyiatillah, kecuali mutalabbis itu mutalabbis kayak orang memakai pakaian. Kecuali kami betul-betul diberikan kekuatan, diberikan kelambi, dikelambeni Gusti Allah dengan kehendak Gusti Allah itu. Maksudnya apa? Diungkep, diberikan support mutalabbisan. Kecuali Allah memberikan kehendaknya kepada kamu. Harus ada kalimat itu ya. Nah sekarang ini rata-rata ya tadi ada kemungkinan ekstrim yang rasionalitas serba rasio saja gitu ya.
Orang patek ngereken masyiatillah tadi itu, sementara yang kelompok masyiatillah ini yang senengane wiritan tok, tidak mau membangun rasionalitas diri, ini fa'ilu dzalika ghada, dia hanya bersandar pada ini. Bersandar pada kehendak Gusti Allah ya raiso. Anda kalau tidak makan apa bisa kenyang? Apa bisa kenyang? Apakah kenyang itu harus hanya dengan makan? Tidak juga. Apakah makan itu mesti mengenyangkan? Belum tentu, bisa jadi malah menjadi sakit. Paham ya? Makan itu. Sunnatullah ya, mangan ya wareg, mangan itu sehat gitu ya. Tapi maka jadi masalah ya bisa saja Allah mengendakinya kalau mengendaki itu. Jadi sekali lagi penggabungan antara inni fa'ilun dzalika ghada dengan illa yasha Allah itu menjadi sangat penting. Masyiatillah dengan inni fa'ilun. Inni fa'ilun itu wilayah kita gitu ya. Inni fa'ilun itu wilayah menungso. Yang sifatnya apa? Ikhtiariyah. Apa namanya? Ikhtiariyah itu kita kudu tekrek-tekrek, kudu golek, kudu mencari gitu loh ya. Lalu kita sandarkan ke masyiatillah itu. Ya setujuannya kanggo Gusti Allah. Jangan karena urusan nanti akhirnya dadi opo itu Gusti Allah noto dewi tadi itu ya. Asalkan kita melakukan sesuatu itu yang terbaik ya, belajar sing tenan, kuliah sesuai jurusan sing tenan, nanti semua akan ditoto Gusti Allah. Paham toh? Oke, illa yasha Allah. Illa mutalabbisan bi masyiatillahi ta'ala bi an taqula tadi insyaallah inni fa'ilun dzalika ghada itu. Tapi sekali lagi pemahaman insyaallah itu bukan sekedar apa istilahnya ucapan yang fil lisan gitu ya. Bukan sekedar an-nutqu wat talaffudzu bil lisan, tapi dia harus menjadi gerakan hati, gerakan sikap kita bahwa kita tidak boleh mengandalkan, menyombongkan, merasa hebat dengan segala ikhtiar lahiriah kita itu. Tetap kudu sandaran Gusti Allah itu. Ini tidak bisa. Ya. Harus penggabungan tadi apa? Ini fa'ilun, dzalika ghada. Yang kedua, illa ayat masyiatillah. Apa namanya? Masyiatillah. Dengan ini fa'ilun harus melekat di dalam satu. Jadi ikhtiariyah yang tadi saya katakan, kemampuan kita untuk terus membangun prinsip-prinsip logika, ilmu, ikhtiar, macam-macam, ya harus tetap kita lakukan dengan baik. Nah, setelah itu kita sandarkan. Nah, penyandarannya tadi dengan keberkahan, dengan doa, dengan wiritan, dengan kita terus memantaskan untuk mendapatkan ridho dan rahmati Gusti Allah itu. Itu urusan hati kok. Jadi kita harus melatih. Kita belum tahu bahwa Allah itu sudah mengatur hidup kita. Kita masuk pada posisi kewajiban kita loh ya. Kewajiban kita itu apa sih? Yo, kita ini baca, kita ini sholat, kita ini belajar. Semarin sudah Gusti Allah yang noto. Jangan mendikte kepada Allah. Illa yasha Allah itu kalimat itu menandakan jangan kita mendikte kepada Allah untuk menentukan kehidupan kita ini. Kita artinya sok tahu gitu ya. Yang tahu tentang masa depan, tentang ini semua adalah Gusti Allah. Udah, pasrahkan saja. Itu tasawufnya ada di sana, gitu ya tasawufnya. Yang kemarin kita bahas itu, tasawuf peradaban itu membangun kekuatan logika ilmiah dengan kekuatan yang bersifat transendentalnya itu atas, yaitu masyiatillah tadi itu. Lalu kan tidak muncul kesombongan, tidak muncul perasaan dirinya hebat, tidak muncul perasaan dirinya sudah mencapai suatu, tidak ada itu kalau sudah seperti itu gitu ya, nggak membutuhkan orang, tidak menganggap orang, lalu tidak meremehkan orang, itu tidak akan ada karena dia tahu bahwa semua adalah masyiatillah. Apa? Masyiatillah. Oke? Makanya yang kelas 3, kenapa Anda saya suruh ngaji? Ya momentumnya lah gitu, karena waktu kamu sangat cepat ya. Ikut ngaji ben punya bekal yang cukup nanti ketika kamu kuliah gitu ya. Paham ya? Sehingga saya harapkan kamu yang lahir dari pesantren, dari Aqobah ini betul-betul bisa menjaga diri kamu, keluarga, menjaga agama, menjaga masa depan kamu, gitu loh ya.
dengan kekuatan-kekuatan yang rangkep tadi. Oke. Semoga barokah manfaat semuanya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim